Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari Ibu Desi Ratnasari, Sarjana Pendidikan, di mana ini adalah mata pelajaran biologi. Tugas kelompok kami adalah mempresentasikan tentang organel sel tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Benedictus Flori sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sisi Sapitri. Perkenalkan, nama saya Nuria. Perkenalkan, nama saya Fahrian Babulinho. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri. Baiklah, itu adalah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang organel sel tumbuhan. Maaf teman-teman, sedikit ada kendala. Nah, kami akan menjelaskan tentang organel sel tumbuhan. Apakah terdapat PPT-nya di layar? Enggak. Oke, apakah sudah ada teman-teman? Sudah. Oke, kami akan menjelaskan tentang organel sel tumbuhan dari kelompok kami. Nah, sebelum kita mengetahui tentang organel sel tumbuhan, kita harus mengetahui dulu pengertian dari sel sebenarnya ini apa. Jadi, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang dimiliki oleh sel makhluk hidup. Dalam hal ini, struktur berarti sistem makhluk hidup tersusun dari sel. Sementara itu, unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Setiap kelompok makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia, memiliki struktur sel yang berbeda. Sebagai contoh, tidak semua organel sel tumbuhan ditemukan pada hewan dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kami akan melihatkan gambar dari struktur sel tumbuhan. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, itu ada banyak sekali bagian-bagian tentang organel sel tumbuhan, mulai dari membran plasma, dinding sel, dan sebagainya. Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Nah, setelah kita melihat gambar dan juga kita mendengarkan tentang pengertian sel, dapat kita simpulkan bahwa organel sel tumbuhan adalah unit-unit kerja di dalam sel yang bertugas untuk menjalankan fungsi sel. Organel sel tumbuhan memiliki 9 bagian yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Nanti yang akan kami jelaskan berikut adalah 9 bagian organel sel tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan dan mempertahankan mutu sel serta mencegah aborsi air secara berlebihan. Jadi dinding sel ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Next. Selanjutnya adalah membran plasma. Membran plasma melindungi sitoplasma dan inti sel. Sitoplasma adalah bagian sel yang kompleks. Sitoplasma mengandung banyak molekul, diantaranya substansi, kolou, dan organel per organel sel. Membran sel sendiri membungkus organ-organ dalam sel. Membran plasma sendiri berfungsi untuk mengatur aliran zat-zat larut masuk dan keluar sel dan mengatur osmosis. Tiga kepada teman saya, dipersilakan. 3. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang bentuknya oval, bulat, silindris, dan tidak beraturan. Organel ini merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel. Next. Selanjutnya. Ribosom. Ribosom adalah organel sel Maaf, apakah ada terkendala teman-teman? Baiklah, izinkan saya menjelaskan. 4 ribosom.
Ribosom adalah organel sel berukuran kecil yang diameternya sekitar 20 nikometer. Ribosom ditemukan pada sitoplasma atau melekat pada membran RE ketika proses sintesis. Next, kepada 5. Amanda. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang kompleks yang tersusun secara tidak beraturan dan membentuk jaring-jaring kerja. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Terdapat dua retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat pembentukan lemak. Next. Enam. Plastida. Plastida adalah organel yang hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Organel ini berisi pigmen atau pemberi warna. Salah satu contoh plastida yang hanya terdapat pada sel-sel tumbuhan adalah klorofil. Plastida yang berisi klorofil disebut kloroplas. Ia berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Next. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Organel ini memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah mengubah materi-materi yang terdapat di dalamnya secara kimia dan berperan dalam pembentukan enzim. Next. 8. Nukleus. Nukleus adalah organel sel yang sangat penting bagi kehidupan karena ia mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus juga merupakan organel sel yang paling besar dan memiliki informasi genetik berupa DNA. Nukleus biasanya terletak di tengah sel, namun pada tumbuhan terletak di tepi sel. 9. Vakuola. Vakuola adalah rongga terbentuk di dalam sel dan dibatasi membran tonoplast. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar seperti pada sel-sel parenkim dan kolenkim. Vakuola berisi alkaloid, pigmen antosianin, tempat penimbunan sisa metabolisme, dan tempat penyimpanan zat makanan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan, boleh bertanya di kolom komentar. Karena nantinya presentasi ini akan kami posting di YouTube. Buat teman-teman silakan bertanya. Baiklah teman-teman, kepada para penonton juga, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri dengan sebuah quotes yang indah. The future belongs to the host who are prepared for today. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kak cek lo.